Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pramuka. Kakak-kakak peserta KML yang kami hormati, yang kami banggakan, semoga dalam keadaan sehat selalu. Ya kakak semuanya. Kembali lagi kita bertemu dalam pembahasan itu perencanaan pertemuan penegak. Atau bisa dikatakan sebagai bagaimana menjadi pramuka penegak tangguh dalam menghadapi berbagai rintangan. Bagaimana biasa kalau kakak sebelum melanjutkan daripada pembahasan, kakak mengharapkan kepada kakak-kakak semua dimanapun berada yang bisa melihat video pembelajaran ini atau pembahasan ini, bukan pembelajaran ya, pembahasan ini dapat berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita laksanakan tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa laksanakan. Terima kasih kepada kakak-kakak semuanya yang telah berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan dapat terkabulkan. Nah, yang mana di dalam pembahasan kita pada pertemuan ini adalah perencanaan pertemuan penegak geladi tangguh. Nah, di sini geladi tangguh. Nah, pertemuan yang tangguh. Kegiatan yang akan dilaksanakan. Bagaimana bisa mensukseskan kegiatan itu dengan baik. Nah, di sini ada pengertian daripada geladi tangguh dan tujuannya ada. Nah, kakak-kakak di sini bisa baca sendiri. Geladi tangguh yaitu latihan mengatasi berbagai kesalahan lahir batin. Kesalahan lahir batin. Mulia. Ada kegiatan yang sering terjadi pada diri kita, yang mana kegiatan itu adalah kegiatan mulia, tetapi kita tidak melaksanakan. Nah, kita perlu camkan di sana. Batin, lahir batin. Kita melaksanakan suatu kegiatan dengan ikhlas, dengan keinginan yang mulia, tanpa pamrih. Itu ikhlas kita. Lahir batin. Pokoknya saya akan berniat melaksanakan suatu kegiatan dengan ikhlas. Karena Allah, karena Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita bersandar kepada Tuhan. Dan berusaha agar dapat tetap hidup dan selamat. Kita melihat suatu rintangan, kita akan melewati suatu permasalahan, mungkin ada tetangga atau teman kita, atau mungkin ada kegiatan yang kita laksanakan seperti outbound dan lain sebagainya. Bagaimana kita melaksanakan kegiatan itu dengan baik? Dengan seikhlasnya, dengan keinginan yang kuat, dengan batin yang kuat. Jadi kita harus tangguh. Nah, tujuan daripada geladi tangguh adalah agar para pramuka bersifat tangguh, yakin. Pokoknya harus yakin, kuat, tangguh, sabar oleh dan tabah dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Kesulitan apapun yang akan kita hadapi, kita harus lewati. Rintangan apapun yang kita hadapi, kita melewati. Nah itu. Rintangan itu kita harus hadapi dengan sabar, dengan keyakinan. Nah itu, kakak semua. Dan memiliki jasmani yang segar, sehat, kuat, tangkas, dan terampil, sehingga mampu hidup bersahaja dan swadaya. Kita harus banyak olahraga, banyak bergerak. Kakak aja sudah tua kayak gini, alhamdulillah masih sehat. Usia sudah mencapai 58 tahun, alhamdulillah masih bisa berhadapan dengan kakak-kakak, walaupun lewat video pembelajaran, lewat video pembahasan. Ya. Maaf, saya katakan pembelajaran karena saya sering menghadapi anak-anak di sekolah, ini saya sering sebut pembelajaran. Di sini adalah pembahasan. Jadi bagaimana kakak-kakak bisa kuat?
Bagaimana anak didik kakak itu bisa kuat, bisa sehat? Otomatis adalah arahan dari kakak-kakak semua dengan mengadakan kegiatan gladi tangguh, pertemuan penegak. Nah itu, mampu hidup bersahaja bagaimana di antara yang lain dengan yang lain. Ketemunya tuh saling harga menghargai, saling hormat menghormati, senyum, tidak cemberut, senyum, saling sapa menyapa. Nah itu tujuannya, tidak sombong, harus berprinsip kepada padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Nah itu kepada kakak. Jadi seorang pembina bagaimana membuat bagaimana menciptakan seorang peserta didik yang tangguh dengan memiliki berbagai jiwa yang mulia, hati yang ikhlas, sebagaimana pengertian tangguh, ya gladi tangguh dan tujuan gladi tangguh. Itu kepada kakak semua. Semoga kakak semua sebagai peserta KML dapat menghasilkan generasi muda yang tangguh di gugus depan masing-masing atau di pangkalan masing-masing. Nah, baik kepada kakak-kakak semuanya, bekal peserta gladi tangguh. Nah, ini bekalnya. Bekalnya, Kak, yang harus kita laksanakan. Yang harus ini sama halnya program perencanaan. Ini yang harus kita laksanakan. Bekalnya. Dengan adanya bekal ini sehingga bisa menghasilkan pramuka yang tangguh. Nah, contoh kegiatan di sini ada contoh kegiatan kakak-kakak semuanya. Ini contoh kegiatan untuk mencapai seorang pramuka yang tangguh. Generasi yang bertanggung jawab. Generasi yang tidak ilegal. Artinya memiliki jiwa yang kuat dalam menghadapi kehidupan ke depannya. Nah, saya akan menyampaikan atau membacakan satu persatu daripada bekal peserta gladi tangguh. Nah, pertama, keterampilan kemauan menggunakan simpul dan ikatan. Kenapa simpul dan ikatan itu berkaitan? Simpul itu mengikat suatu hati antara si A dengan si B supaya jalin kerjasama yang baik. Bukan hanya tadi aja yang disimpul. Jadi bagaimana antara si A dan si B, kelompok yang lain dengan kelompok yang lain bisa kerjasama dalam menghadapi suatu hal yang harus dilewati, dalam menghadapi suatu rintangan. Tapi mengikat satu hati untuk menjalankan suatu perbuatan yang baik. Nah, itu kepada kakak semuanya. Menggunakan simpul dan ikatan. Bisa juga diartikan bahwa apabila kita hendak melaksanakan suatu kegiatan, jangan lupa kita membawa tali, karena tali itu banyak manfaatnya. Maka tali dengan stok itu adalah merupakan roh seorang pramuka. Tidak boleh lepas. Stok dan tali itu tidak boleh lepas. Karena sangat besar manfaatnya. Kita mau naik tebing, kita harus gunakan tali, bisa. Kita menyeberangi sungai, kita gunakan tali, bisa. Talinya pendek, kita simpul sehingga menjadi panjang. Jadi banyak manfaatnya. Kakak-kakak akan paham sendiri. Dapat memanjat, meloncat, dan lari. Siswa harus terampil dan kuat. Kemudian kita lanjut keterampilan. Siswa, anak penegak harus mempunyai keterampilan. Keterampilan membuat sesuatu atau sebagai contoh bahan yang sudah tidak digunakan lagi bisa dijadikan, bisa dimanfaatkan. Artinya mendaur ulang bahan bekas. Nah, itu kakak-kakak. Kemudian keterampilan membuat peta-peta, kemudian peta medan, dan menggunakan kompas. Nah itu. Jadi seorang penegak harus menciptakan hal itu. Kenapa? Karena ini adalah dasar untuk meraih suatu kesuksesan di masa hidup ke depannya. Nah, itu kepada kakak.
Kemudian dapat memasak. Nah, itu yang paling utama. Anak pramuka harus dapat memasak. Jangan mengatakan bahwa pramuka bukan perempuan. Saya laki-laki, tidak bisa masak. Saya aja sendiri sampai sekarang kalau di rumah masih tetap. Karena sama saya sendiri. Apa yang saya inginkan, itu yang saya buat. Itu sebagai acuan buat kakak. Bagaimana kakak bisa termotivasi sehingga bisa menjadi seorang penegak yang tangguh. Ini untuk kemandirian kakak, keberhasilan kakak, peserta diri kakak di masa-masa yang akan datang. Memang sekarang kita mengadakan kegiatan, tidak kita rasakan. Tunggu 30 tahun ke depan, kita akan merasakan, oh ini namanya pramuka. Nah itu kakak. Memang sekarang kita susah. Apa sih manfaatnya pramuka? Kalau sekarang tidak ada. Tapi insya Allah suatu saat nanti ke depan pasti akan kakak rasakan. Karena saya sudah merasakan. Namanya berbaris, mengutamakan kesabaran, akhirnya kita berhasil. Kemudian contoh kegiatannya, mengetahui waktu tanpa menggunakan arloji. Nah, bagaimana kita mengetahui tanpa arloji? Dengan melihat matahari, kan bisa kita mengetahui. Berarti kita menggunakan imajinasi dan pemikiran dan wawasan. Kemudian menemukan arah tanpa kompas. Nah, kalau sudah berada di tengah hutan belantara, tanpa ada arloji, tanpa ada apa-apa, yang ada hanya daun, hanya hutan rindang. Nah, belantara. Bagaimana dapat mengetahui bahwa itu utara, itu timur, ini selatan, ini barat? Nah, di situ semuanya kita harus perlu mengetahui buat kakak-kakak semuanya. Silakan dikaji, kakak. Saya di sini tidak akan menyampaikan bahwa ini bentuknya begini. Penting kakak sebagai peserta kursus mahir lanjut harus memahami hal ini. Silakan dikaji, dicari. Baik. Kemudian menyeberangi sungai yang tak ada jembatannya. Hanya boleh menggunakan alat yang ada di tempat itu. Berpikir kita. Seorang penegak harus berpikir. Maka seorang penegak apabila kita berikan tugas sebagai kunci, kasih 3 biji korek berserta belerangnya, silakan berangkat. Itu aja yang bertanya. Kalau memang pramuka itu ada generasi muda itu tangguh, dia akan hidup. Dimanapun dia berada, pasti akan hidup. Karena sudah bisa melaksanakan suatu kegiatan, bisa melewati satu rintangan yang baik dengan menggunakan pemikiran dan kerjasama dengan hati yang ikhlas. Okay? Menemukan air di daerah yang jauh dari sungai dan mata air. Nah, menemukan jauh dari sungai. Nah, di sini timbul imajinasi kita, wawasan kita. Kok bagaimana bisa seperti ini? Padahal di situ mengatakan menemukan air di daerah yang jauh dari sungai. Berarti baratnya air sungai itu di bawah, sementara air itu di puncak. Berarti anak-anak itu sudah berhasil naik ke puncak yang tinggi dan menemukan air yang menjadi bahan pemikiran. Menjadi wawasan lagi di situ. Kemudian berikutnya, menyelesaikan tugas. Apa tugasnya? Mencatat macam-macam tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar perjalanan mereka. Mengetahui manfaat, ini kayu apa namanya, kemudian daunnya ke menghadap sana, apa. Pokoknya banyak yang harus dicatat. Nah, catatan itu nanti pada saat terakhir dikumpulkan dan minta dijelaskan manfaat daripada kayu itu, manfaat daripada daun itu, arah dan lain sebagainya. Karena dengan perjalanan itulah mereka mendapatkan pengetahuan. Mempelajari kehidupan binatang di hutan. Nah, ini juga agak susah. Bagaimana kita mempelajari binatang yang ada di hutan? Kalau dia bersuara, nah kalau dia mendekati kita, kenapa dia mesti lari? Bagaimana? Seperti ketemu ular, jangan diganggu. Kemudian ketemu kalajengking, dibiarkan aja, jangan diganggu, biarkan mereka lewat. Jadi prinsipnya, ada binatang buas, biarkan dia lewat, kita juga lewat. Jangan mengganggu. Apabila kita ganggu binatang buas itu atau binatang yang ada, otomatis mereka kontak, artinya timbul seperti manusia marah kalau kita diganggu kan.
Itulah sebagai penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan kakak dapat memahami dan kakak saya harapkan dapat lebih mengerti. Dan kakak, kakak-kakak semuanya, semoga tetap semangat dan sehat selalu. Nah ini, kakak akan memberikan tugas kepada kakak. Yang mana tugas ini kakak sebenarnya sudah pelajari saat di KMD. Bahkan sebagai guru sudah mendapatkan di sekolah. Namun berbagai kegiatan berbeda. Nah tugasnya di sini apa? Ya. Tugasnya adalah membuat proposal, gladi tangguh. Jadi kakak membuat satu proposal, ya masing-masing ya membuat satu proposal. Kemudian kakak berikan kepada kakak bisa, ya mau dikirim di email kakak boleh. Tapi saya akan membagikan kertas, silakan kakak buat. Sampai mana kemampuan kakak untuk membuat itu. Nah nanti setelah selesai kursus kakak aplikasikan di buku sepan masing-masing. Oke kak? Pasti siap? Kita harus siap. Dengan keikhlasan kita harus siap. Karena dari rumah niat untuk mengikuti kursus mahir lanjut adalah ingin menjadi pembina yang baik, yang tangguh, supaya menghasilkan generasi muda di depan yang tangguh dan bermanfaat bagi masyarakat yang banyak. Ya, mengisi pembangunan ini dengan pendidikan, dengan kegiatan yang mulia, dengan berbakti kepada orang tua, nusa dan bangsa, dan menghormati guru yang ada di sekolah. Nah ini kakak, silakan dilihat. Saya tidak perlu lagi bacakan. Ini adalah petunjuk pelaksanaan proposal. Kakak bisa saja tambahkan nanti. Ya, tidak perlu lagi kakak sampai jelaskan satu persatu. Kakak bisa baca bagaimana petunjuk daripada pelaksanaan proposal itu. Kakak udah paham, lebih pintar daripada kakak pasti. Kakak udah banyak mengenyam ilmu pengetahuan. Kalau memang saya sebagai pembimbing, sebagai pemberi materi ini, pembahas materi ini, bukan berarti saya orang hebat. Saya tidak hebat. Saya hanya lebih satu langkah dari kakak. Sehingga saya bisa memberikan sedikit apa yang saya tahu. Nah, yang benar itu adalah datangnya dari Yang Maha Kuasa. Yang salah adalah datangnya dari saya. Dan saya memang mengakui bahwa saya adalah orang yang serba kurang. Hanya saya pesan kepada kakak-kakak semuanya, jadilah seorang pembina pramuka yang baik, sebagai generasi penerus pelanjut daripada saya. Saya yang berusia sudah senja, alhamdulillah masih bisa memberikan sedikit kata-kata kepada kakak. Dan merupakan suatu apresiasi untuk kakak, supaya kakak termotivasi bisa seperti saya. Dan saya ingin kakak lebih hebat dibanding dengan saya. Saya ajak jenjang ke sana. Jadi kakak semuanya, mohon maaf. Sampai jumpa pada video berikutnya, pada pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang Bapak sampaikan, kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk kakak semuanya dimanapun berada. Kurang-kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam pramuka.